Globalisasi. Globalisasi merupakan sebuah konsep lama yang mengatakan bahwa ragam dunia akan dihapuskan dan dunia akan menyelaraskan diri menjadi satu bentuk yang sama. Sekarang, tanpa disadari globalisasi bukan lagi merupakan sebuah konsep, melainkan gejala kehidupan yang terus muncul serentak di setiap penjuru dunia. ASEAN Community 2015 merupakan bukti nyata eksistensi globalisasi masa kini. Inilah babak baru kehidupan modern yang menghilangkan segala perbedaan. Tapi, semua berawal dari sini. Ya, sejarah. Perang Dunia Kedua tidak hanya memunculkan Amerika dan Uni Soviet sebagai pihak pemenang, namun juga sebuah pembelajaran bagi seluruh umat manusia. Semua disadarkan bahwa peperangan hanya membawa kerugian, kehancuran, keputusasaan, dan ketakutan. Dari sinilah setiap negara mulai membangun kembali ekonomi mereka di bawah bayang-bayang negara adik kuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet. Negara-negara di kawasan Eropa kemudian berinisiatif dengan membangun basis ekonomi satu pada tubuh Uni Eropa. Di saat negara-negara Asia Afrika belum kondusif dalam keberjalanan pemerintahan, Uni Eropa terus melesat dengan maju bersama-sama. Negara-negara Eropa pun bangkit dan mulai menyaingi Amerika dan Rusia. Sementara itu, perekonomian kawasan Asia Timur dan Tenggara tumbuh dengan paradigma flying ghost. Di tahun 90-an, Jepang berada di depan, namun Cina meledak pada tahun 90-an. Percepatan pertumbuhan ekonomi membawa mereka sejajar dengan Jepang. Flying ghost yang dibanggakan negara-negara Asia Tenggara pun tidak ada lagi. Semakin lama, negara-negara Asia Tenggara dengan ASEAN-nya semakin tertinggal. Kondisi ketertinggalan dan inspirasi Uni Eropa kemudian menjadi motif bersama dalam membangun ekonomi untuk dapat kembali ke masa kejayaan. One Vision, One Identity, One Community merupakan moto ASEAN yang kemudian bermetamorfosa menjadi passion dalam lahirnya gagasan revolusioner ASEAN Community 2015. ASEAN Community merupakan satu bangunan dengan politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya sebagai pilarnya. Di bidang politik, kepala negara terus berdiplomasi, menyamakan visi dan misi, dan metode untuk menghasilkan kesepakatan yang mempertaruhkan masa depan bangsa. Di bidang ekonomi, pembentukan suatu pasar bebas dan satu basis produksi menghilangkan sekat-sekat pemisah antar negara. Sedangkan di bidang budaya, akulturasi budaya dari sejuta etnis di 10 negara akan mewarnai keberjalanan miniatur globalisasi masa kini. 10 negara akan berlomba dalam peleburan sistem ekonomi bersama. Lantas, siapkah negara kita, Indonesia? Marilah kita simak secuil Indonesia. Kelurahan Lebak Gede merupakan salah satu kelurahan di bagian utara Kota Bandung, Jawa Barat. Wilayah ini memiliki beberapa kawasan yang terpisah, yakni kampus, pertokoan, pasar, monumen perjuangan, perumahan besar, dan pemukiman kecil. Kawasan kampus sangat ramai dengan lalu lalang mahasiswanya. Tak hanya itu, bangunan semi permanen
yang menjajakan serba-serbi makanan berdiri di atas trotoar di sekelilingnya, menghalangi hak para pejalan kaki atas nama kebutuhan ekonomi. Kawasan pertokoan memanjang, menghadap jalan raya, buka hampir sepanjang hari, dan sangat ramai dikunjungi pendatang. Kawasan pasar tradisional tidak berada di pinggir jalan utama, namun sedikit masuk ke dalam untuk menyinggung pemukiman kecil, beraktivitas sebelum matahari di atas, dan menempati pinggiran jalan umum. Kawasan Monumen Perjuangan terbentang cukup luas, dikelilingi pagar yang berlapis dengan satu pintu masuk dan keluar, seakan menutup pintu dari keramaian, dan di dalamnya terdapat museum dan bangunan-bangunan monumen yang rapi. Kawasan perumahan besar berjejer sepanjang jalan dengan pagar yang dipasang tinggi-tinggi dan terkesan tanpa peradaban. Disinilah mereka yang berekonomi tinggi tinggal. Kawasan lainnya adalah pemukiman kecil, kawasan yang cukup luas, dengan sebagian warganya yang pas-pasan, memasukkan anak di sekolah terdekat, dan hanya bisa berharap atas pembangunan sekitarnya. Mereka sangat rukun dengan segala keterbatasannya. Inilah realita bangsa sebenarnya. Pekerjaan dalam negeri yang masih menumpuk merupakan halangan kesiapan partisipasi Indonesia di kancah ASEAN Community 2015. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai langkah kunci, para elitis politik harus membuka mata, mewakili aspirasi rakyat, dan bukan aspirasi partainya, ataupun kepentingan politik lainnya. Beragam aspirasi sebetulnya banyak dilontarkan, seperti penyelarasan sistem pendidikan, perbaikan sistem izin dan birokrasinya, peningkatan akses antar pulau, sampai kebijakan eksplorasi alam dalam negeri. Indonesia menyimpan sejuta potensi yang dapat dikembangkan jika sistem pemerintahannya pun optimal. Di sisi lain, mahasiswa sebagai pemuda punya peran khusus dalam mengangkat martabat Indonesia. Mahasiswa dituntut untuk mengembangkan kemampuan diri, intrapersonal, kerjasama, serta sense of giving, dan tanggap akan lingkungan. Satu lagi prinsip yang perlu diaplikasikan adalah We Give Even. We Give Even adalah sebuah konsep yang harus diterapkan dalam setiap acara kampus. Apa esensinya? Esensinya adalah bagaimana setiap kegiatan mahasiswa dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitarnya. Kesejahteraan rakyat adalah janji proklamasi yang tentunya harus dipenuhi. Dengan ini, marilah kita bersatu dalam keselarasan bangsa, bergerak bersama, dan mewujudkan janji proklamasi, sehingga kita siap menyambut ASEAN Community 2015 dengan satu kata, merdeka!